Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Selasa 19 Mei tahun 2026. Marilah kita mengawali hari kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita melewati hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk hari baru yang boleh kami nikmati saat ini. Jika kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan memulai hari kami, biarlah setiap langkah kehidupan kami melewati hari ini Tuhan yang menyertai, memberi kami hikmat, akal budi dan kemampuan untuk selalu dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau, terkhusus lewat firman yang akan kami dengarkan. Kami boleh dikuatkan sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa di syurga, karena kami sudah siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Baik, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini terambil dari Yesaya 64 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Dan dari kitab Roma 9 ayat 20 yang berbunyi, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku sedemikian? Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil adalah satu hati dan suara memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini seringkali membawa kita kepada situasi yang tidak bisa kita pahami. Ada masa kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Ya, itu manusiawi sekali kita lakukan. Namun firman Tuhan di hari ini menolong kita melihat siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Penjunan dalam pengertian sendiri yang sesuai dengan KBBI adalah tukang yang membuat periuk belanga. Ya, mereka yang bekerja sebagai penjunan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat periuk belanga yang indah dan tahan lama. Dengan tangan yang lincah dan hati yang tekun dan sabar, mereka dapat menciptakan karya yang unik dan bernilai. Dalam konteks kerohanian, pembuat daripada bejana itu disebut juga dengan penjunan. Ya, penjunan. Untuk menjadi bejana yang berguna dan bernilai, maka tanah liat harus mengalami proses pembentukan yang panjang. Ya, bukan instan atau langsung jadi. Bahkan pada saat bejana yang harus dibentuk oleh penjunan ternyata rusak atau kurang sempurna menurut pandangan dari penjunan tersebut, maka dia akan mengerjakan kembali, membongkar kembali dan mengerjakan ulang kembali menurut apa yang baik menurut pandangan dari sang penjunan tersebut. Jadi tanah liat tidak terbentuk dengan dirinya sendiri, tapi dia dibentuk, ditekan, diputar, dan bahkan dihancurkan kembali untuk dibentuk ulang oleh sang penjunan. Dalam kitab Yesaya 64 ayat 8 kita baca tadi, kita ditegaskan identitas kita sebagai ciptaan, di mana tertulis bahwa kita ini tanah liat dan Tuhan adalah penjunan kita. Kita ini bukanlah makhluk yang ada begitu saja, melainkan hasil karya indah tangan Allah sendiri. Seperti tanah liat yang dibentuk sesuai dengan kehendak sang penjunan untuk suatu tujuan tertentu, hidup kita juga dibentuk oleh Allah dengan tujuan yang indah. Ini mengandung arti bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Proses hidup kita bukan kebetulan, dan Tuhan sedang membentuk karakter, iman, dan tujuan kita. Jadi kadang proses itu tidak nyaman, saudara-saudara. Tetapi penjunan tahu bentuk akhir yang indah bagi masing-masing kita. Dengan kesadaran ini menunjukkan bahwa kita harus rendah hati, kita harus memberikan diri kita dan menerima bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah bagian dari rancangannya sebagai penjunan kita. Dalam Roma 9 ayat 20 Rasul Paulus mengingatkan suatu kesadaran penting terkait dengan identitas kita sebagai ciptaan yang tidak punya kuasa untuk membantah Allah, sang pencipta.
Sebagai ciptaan, kita tidak pantas untuk menuntut Sang Pencipta untuk menjelaskan apa saja kepada kita untuk setiap keputusan yang diberikan kepada kita. Ya, kita tidak berhak, karena Dialah yang punya kuasa atas hidup kita. Sering kita bertanya atau berkata, kenapa saya harus mengalami ini? Atau kenapa sih hidup orang lain itu lebih baik atau lebih mudah dari saya? Tapi firman Tuhan mengingatkan kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Ini bukan berarti kita tidak boleh bertanya kepada Tuhan. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh meragukan kebaikannya dan menolak proses pembentukan yang sedang Dia lakukan. Sikap yang benar adalah kita mau tunduk dan percaya bahwa rancangannya selalu baik adanya bagi kita. Firman ini merupakan teguran bagi kita. Kadang-kadang sebagai manusia kita seringkali memiliki kesombongan yang cenderung ingin menjadi pusat atas keinginan diri kita sendiri. Tapi firman ini hari ini mengarahkan kita untuk kembali kepada sikap yang mau hormat dan penyerahan diri kepada Tuhan sebagai Sang Penjunan atau Sang Pencipta kehidupan kita. Ya, proses pembentukan itu kadang menyakitkan. Seperti tanah liat yang harus diputar di roda, ditekan, dibanting, kemudian bahkan dihancurkan kembali kalau memang perlu proses ulang, dimasukkan dalam perapian untuk pemanasan. Begitu juga hidup kita. Proses seperti itu seringkali kita hadapi, namun hal yang harus kita ingat bahwa dengan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu membuat kita menjadi lebih sabar. Dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami membuat kita merasa kita harus selalu rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dan dalam penderitaan itu membentuk iman kita semakin kuat kepada Dia. Tanpa proses tidak ada bentuk, dan tanpa tekanan tidak ada kekuatan. Jadi bagaimana sikap atau respon kita sebagai ciptaannya? Yang pertama, kita berserah dan percaya. Walaupun saat ini mungkin kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, tapi kita mau berserah dan percaya atas apa yang Dia lakukan yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita berserah pada proses Tuhan. Jangan melawan atau melawan tangan Tuhan. Yang ketiga, tetap setia mengikuti setiap proses yang Dia lakukan, Dia izinkan kita jalani. Yang terakhir juga, yaitu kita mau memberi diri untuk dibentuk, jangan keras seperti tanah yang kering. Ya saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita ini adalah tanah liat dan Dia adalah penjunan. Kalau saat ini kita diizinkan ditekan, diputar, dibanting, dibentuk ulang, jangan takut. Itu artinya Tuhan sedang bekerja atau Dia sedang masih bekerja untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Karena pada akhirnya dari tangan Sang Penjunan akan lahir sebuah kehidupan yang indah, yang memuliakan namanya dan yang berkenan kepadanya. Karena Tuhan menaruh kita dalam saat ini dalam urusannya dan dibentuk sesuai kehendaknya, bukan untuk tujuan kita yang terbatas yang seringkali dibungkus ego pribadi kita untuk kepentingan diri kita masing-masing. Melainkan Dia membentuk kita agar kita mau menggenapi rancangannya dan memuliakan namanya. Makanya seringkali kita mungkin tidak memahami, tidak mengerti apa sih maksud Tuhan atas proses yang kita alami. Tapi kita percaya bahwa ini semua Dia lakukan karena Dia sedang merancangkan sesuatu yang indah. Dia mau kita menjadi alat untuk menggenapi rancangannya dan memuliakan namanya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya. Jadi, sudah siapkah kita dibentuk untuk satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan? Amin. Baik, kita akan sambut firman ini dengan menaikkan pujian dari PBA nomor 24, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah
hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami ini tanah liat di tangan-Mu. Ajar kami untuk tidak membantah, tapi percaya dalam setiap proses. Bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki, menjadi pribadi yang taat dan setia pada setiap proses yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah hari ini kami melalui aktivitas kami, tangan Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami, memberkati kami. Usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan yang sedang sakit dimanapun mereka berada, rumah pun rumah sakit, Tuhan jawab, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan semua itu. Setiap pergumulan jemaat-Mu Bapa, Engkau maha tahu. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa, janganlah kiranya meninggalkan kami, karena kami butuh Engkau Bapa melewati hari-hari kami juga hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah sapaan kasih yang dapat kita dengarkan hari ini. Bila itu akan memberkati kita dan menguatkan kita senantiasa. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.